Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mapel fikih hari ini kita akan membahas bab 1 mengenai pernikahan dalam Islam. Sebelumnya kita sudah pernah membahas mengenai pernikahan dalam Islam pada kelas 11. Di kelas 12 ini kita akan mengulang kembali mengenai pernikahan dalam Islam, akan tetapi secara garis umum, secara garis besarnya saja. Oke. Yang pertama, pengertian pernikahan. Pernikahan secara bahasa berasal dari bahasa Arab nakaha yang kihu, yang artinya mengumpulkan, menggabungkan, ataupun menjodohkan. Sementara secara istilah, pernikahan adalah akad yang menghalalkan hubungan laki-laki dan perempuan dalam ikatan suami istri. Jadi jika hubungan antara laki-laki dan laki-laki ataupun perempuan dan perempuan itu tidak dapat dikatakan pernikahan. Jadi yang pernikahan itu adalah hubungan antara lawan jenis perempuan dan laki-laki yang disatukan dalam satu akad yang halal. Selanjutnya hikmah pernikahan. Untuk Ananda sekalian bisa dilihat buku digital Fikih halaman 24. Linknya telah saya share pada Google Classroom minggu sebelumnya. Berdasarkan buku tersebut ada 7 hikmah pernikahan. Yang pertama, untuk mendapatkan kesempurnaan dalam beragama. Sebagaimana kita tahu bahwasanya pernikahan merupakan sunnah Rasulullah. Jadi sebagai umat muslim, alangkah baiknya jika kita melaksanakan pernikahan. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan biologis. Dengan melakukan ataupun melaksanakan pernikahan, kita dapat menyalurkan kebutuhan biologis kita secara halal. Karena nikah merupakan jalan yang halal untuk menyalurkan kebutuhan biologis kepada pasangan kita yang halal juga. Hikmah yang ketiga yaitu untuk melestarikan manusia dan melahirkan generasi yang unggul. Dengan kata lain, dengan melaksanakan pernikahan, kita dapat meneruskan ataupun mendapatkan keturunan. Hikmah yang keempat, untuk menjaga kehormatan, kesucian diri. Jadi, dengan melaksanakan pernikahan, kita dapat menghindari perbuatan zina. Contohnya, si Andi umurnya sudah cukup dan dia juga sudah memiliki hasrat yang kuat. Jadi alangkah baiknya jika ia melaksanakan pernikahan agar terhindar dari zina. Hikmah yang kelima, untuk mengikat saling membutuhkan, bekerja sama dalam memenuhi hak dan kewajiban. Sebagaimana suami istri dalam berumah tangga sebaiknya saling membantu karena memiliki peran dan kewajiban masing-masing. Contohnya, ketika si suami hendak pergi bekerja, si istri dapat membantu suami dengan menyiapkan pakaian si suami. Oke, yang keenam, untuk membangun hubungan persaudaraan dan kekerabatan. Jadi dengan adanya pernikahan, bukan hanya hubungan antara si suami dan si istri saja yang dibangun, tetapi hubungan silaturahmi antara dua keluarga. Antara si istri dengan keluarga suaminya, begitu juga sebaliknya antara si suami dengan keluarga istrinya. Untuk hikmah yang terakhir yaitu untuk mendapatkan keberkahan. Selanjutnya kita akan membahas tentang mahram. Mahram menurut bahasa yaitu yang diharamkan. Secara istilah, mahram adalah wanita yang haram dinikahi. Jadi tidak semua wanita dapat dinikahi oleh laki-laki, ada beberapa wanita yang haram untuk dinikahi. Ada 4 macam golongan perempuan yang haram dinikahi. Yang pertama yaitu perempuan dari golongan kerabat ataupun wanita yang memiliki hubungan keturunan atau darah. Contohnya, ibu kandung, anak perempuan kandung, saudara perempuan kandung, saudara perempuan dari bapak ataupun ibu, anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari saudara perempuan. Yang kedua, perempuan sepersusuan. Untuk yang sepersusuan diantaranya haram dinikahi ibu yang menyusui dan saudara perempuan sesusuan. Contohnya, Adi dan Ina memiliki satu ibu susu. Jadi ketika mereka dewasa nanti, Adi dan Ina tidak boleh menikah walaupun mereka bukan saudara kandung, tetapi memiliki ibu susu yang sama. Yang ketiga, perempuan dari golongan musharoh ataupun persemendaan.
Perempuan pada golongan ini haram dinikahi karena memiliki hubungan pernikahan. Contohnya, ibu dari istri kita ataupun mertua, anak tiri, ibu tiri, ataupun menantu atau istri dari anak laki-laki. Contohnya ketika Edi dan Ina menikah, Edi tidak boleh menikahi ibunya si Ina dikarenakan memiliki hubungan pernikahan dengan Ina. Selanjutnya untuk golongan keempat, dua perempuan bersaudara. Yang dimaksud di sini adalah haram menikahi dua wanita bersaudara sekaligus. Contohnya tadi si Edi menikah dengan Ina. Kemudian Edi ingin menikahi adiknya Ina yaitu Tini. Nah, ketika Edi menikahi Ina dan Tini dalam satu ikatan, itu haram, dikarenakan dia menggabungkan antara dua kakak beradik sekandung. Tetapi ketika Edi menikahi wanita lain selain saudara Ina, itu halal, karena dia tidak menggabungkan dua saudara perempuan dalam satu ikatan. Oke, saya rasa untuk hari ini sampai di sini pembahasan kita. Jika ada pertanyaan, silakan tanya melalui WA ataupun Google Classroom. Saya tutup dengan membaca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.